Sobat Mami Vanda, apa kabar semuanya? Semoga semua selalu dalam keadaan yang sehat dan banyak rezekinya ya. Hari ini Mami Vanda akan membahas tema bagaimana sih kelanjutan hubungan kamu dan si dia. Bagaimana kelanjutan hubungan kamu dan si dia? Apakah akan semakin baik ataukah nggak baik, atau akan melangkah ke arah yang lebih serius atau gimana gitu ya. Nanti kita bacain kartu-kartunya bagaimana kelanjutan hubungan kalian berdua. Mungkin saat ini kalian masih ada yang penasaran ya pastinya ya, kok kayaknya hambar-hambar aja, atau justru ini udah bucin banget nih tapi gimana ya ke depannya, masih ragu-ragu seperti itu ya. Kalian pilih, Mami Vanda akan bagi menjadi 2 cerita, dan supaya kartunya atau decknya tidak terambil ya, di sini Mami akan menggunakan deck terpisah. Yang kecil adalah untuk cerita pertama dan kartu yang sedang adalah untuk cerita yang kedua. Jadi teman-teman saat ini pilih aja dulu mau deck yang pertama feelingnya atau deck yang kedua ya, untuk cerita yang pertama atau cerita yang kedua. Dua-duanya Mami samakan, taruh kristalnya adalah kristal dari batu giok ya, sehingga energinya bisa sama nih, jadi sama aja. Kamu lebih ke sini atau lebih ke sini, silakan kalian pilih dulu sesuai dengan kata hati. Rasakan intuisi kalian lebih ke kartu yang kecil, deck yang kecil, atau kartu yang lebih besar dengan deck yang lebih besar ya. Kalian pilih dulu. Jika kalian memilih deck yang kedua, yang batik ya, ini kalian bisa langsung lompat ke timestamp yang sudah akan Mami taruh di kolom deskripsi. Sementara itu Mami langsung mulai dengan cerita atau story yang pertama. Bagaimana kelanjutan hubungan kalian berdua, kamu dan pasangan kamu saat ini ya. Oke, langsung saja Vanda kasih dulu tebarannya. Oke, kita buka kartunya. Di sini ada Judgment, ada Justice, ada Ace of Pentacles, Knight of Cups, The Lovers, Knight of Pentacles, Ten of Pentacles. Ya, di sini adalah Mami Vanda akan bahas dulu dari sisi kamu ya teman-teman ya. Dari sisi kamu feel-nya sama dia adalah merasakan bahwa di sini ada Justice, ada Judgment. Kamu merasa bahwa hubungan kamu dan dia rasanya itu kayak hubungan yang saling timbal balik. Feelingnya kamu tuh sama dia tuh kayak feeling seorang yang saling membutuhkan saja. Mungkin dari kamunya sendiri yang kurang ada feel yang sangat dalam sama dia ya. Nggak terlalu dalam sebenarnya feel-nya kamu sama dia. Jadi feel-nya kamu tuh gini loh, aku tuh rasanya butuh aja sama dia gitu ya. Karena dia yang selama ini mungkin selalu menemani kamu, dia yang selama ini selalu bantuin kamu mungkin ya. Sehingga kamu juga rasanya sama dia itu cuman sekedar feeling yang saling menguntungkan. Dia saat ini masih menguntungkan buat saya. Dan ini adalah hal yang menyiksa untuk kalian ya, karena kalian feelingnya tuh harusnya kamu merasa bahwa aku tuh harusnya kan suka dan cinta mati ya sama dia ya. Tapi di sini kamu feelingnya tidak merasa seperti itu. Kamu lebih feeling bahwa kamu butuh banget sama dia. Kamu butuh sama dia. Dia bisa ngasih kamu sesuatu dan kamu pun bisa ngasih dia sesuatu. Itu yang kamu rasakan sama dia teman-teman. Jadi kalau dibilang bucin banget, kamu tuh enggak ya. Nah di sini juga ada Ace of Pentacles. Ace of Pentacles di sini adalah adanya soal materi di sini teman-teman. Jadi
kamu sama dia itu merasakan bahwa hubungan kamu tuh asal ada. Kamu merasa hubungan kamu sama dia asal ada aja. Dan terutama orang-orang melihat kamu punya hubungan sama seseorang, dan itu memang kamu sometimes kamu butuh status itu agar kamu bisa terlihat dari luar kamu sudah memiliki pasangan kayak gitu. Mungkin ini adalah hubungan yang sudah lama sehingga bagi kamu ini jadi kayak cuman status saja ya, baik kalian yang mungkin sudah berpasangan secara sah ataupun kalian yang masih baru berpacaran. Kamu feelingnya seperti itu saat ini, dan kamu memang butuh dari sisi materi ataupun dari sisi status ya teman-teman ya. Ini terlihat banget dari apa yang kamu feel, atau kamu juga feel sudah nggak cinta. Ini juga bisa terjadi ya dari kartu ini ya, bahwa selama ini karena di sini ada justice atau judgment, itu adalah kartu karma ya. Kartu karma ini bicara mengenai kamu menimbang-nimbang apa yang sudah menjadi kesalahannya dia. Sebaliknya kalau misalnya kamu yang punya salah, kamu yang pernah salah gitu ya, kamu juga mikirnya tuh hubunganku tuh udah nggak bisa baik-baik saja karena saya yang punya salah. Atau kamu pernah melirik orang lain gitu ya, sehingga ini tuh sudah tidak bisa berjalan dengan baik lagi. Kamu feelingnya sudah merasa berbeda sama dia ya. Nah, sementara di sisinya dia pasangan kamu atau pasangan resmi kamu, pasangan sah kamu, atau yang saat ini kalian masih bersama ya. Sebaliknya teman-teman, dia lebih merasakan bahwa kamu dan dia baik-baik saja. Kamu dan dia baik-baik saja. Di sini ada Ten of Pentacles. Di sini malahan dia sudah berusaha untuk membangun keluarga yang baik. Dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kalian berdua gitu ya. Dia juga sangat mencintai keluarga kamu dan mencintai keluarga dari sisi keluarga besar kamu atau keluarga dari dia sendiri gitu ya. Dia adalah orang yang family man sebenarnya. Jadi bagi dia kamu itu sudah segala-galanya. Kalian adalah pasangan yang sangat harmonis, sangat seimbang. Ini bagi dia ya, teman-teman ya. Dan di sini juga terdapat kartu The Lover. Bagi dia kamu ya sudah segalanya di sini. Tidak ada masalah. Kalau misalnya kesalahan-kesalahan yang dia buat sebelumnya ataupun kamu yang berbuat kesalahan-kesalahan sebelumnya ya, sehingga tadi munculnya kartu The Judgment, bagi dia tidak merasakan hal itu. Yang ada adalah saat ini dia sangat mencintai kamu gitu. Kalau kamu belum menikah ya, ini adalah bukan dalam kita melihat satu hubungan pernikahan ya dengan pasangan yang sah. Di sini juga bisa digambarkan akan terjadinya rencana pernikahan di sini. Tentunya rencana pernikahan ini dari sisinya dia ya. Sudah ada rencana pernikahan dari dia. Kalau hubungan ini kalian teruskan, bisa saja terjadi adanya pernikahan ya dalam waktu dekat. Karena memang maksudnya dia sudah sangat cinta. Maka dari itu yang perlu dimantapkan hatinya adalah kamu sendiri gitu. Karena kamu yang masih merasa galau di sini, kamu yang masih merasa mungkin nggak sih dia gitu ya. Jadi selama ini kalian berhubungan, kamu yang feelingnya lebih masih cuek gitu ya. Sementara dari dia yang sudah dalam banget gitu ya. Dari dia yang justru juga butuh kamu untuk semakin open lagi sama dia gitu ya, semakin terbuka lagi sama dia gitu. Ini yang dia rasakan ya teman-teman ya. Selain itu di sini juga ada Knight of Pentacles. Kalian sama-sama saling support ya di materi ya. Jadi ini adalah secara fisik dia melihat kamu adalah seorang Knight of Pentacles teman-teman. Kamu adalah orang yang bisa sangat dia andalkan dalam mengatur, dalam manifestasi gitu ya, hubungan dalam manifestasi materi gitu ya. Nanti kalau misalnya kamu memang dia niatkan menjadi pasangannya ya, pasangan sahnya gitu, atau saat ini sudah menjadi pasangan sahnya,
Kamu memang adalah seseorang yang bisa dia andalkan dari sisi pengaturan keuangan ataupun dari sisi-sisi lainnya yang selalu dapat dia andalkan. Ya, teman-teman ya, di sini terlihat dalam kartu Knight of Pentacles ya. Adanya Knight of Cup. Knight of Cup adalah sosok yang digambarkan sebagai sosok orang yang dapat sangat rendah hati seperti itu ya, sangat terbuka dari sisi komunikasi di sini. Jadi di sini ingin setelah perasaan kamu, perasaan pasangan dilihat, lalu bagaimana sih sebaiknya ya? Sebaiknya semua itu dibicarakan, teman-teman. Kalau memang kamu merasa bahwa saat ini kamu kurang puas dengan kondisi hubungan kamu gitu ya, dan kalau memang kamu masih ingin bersama, semuanya harus dibicarakan. Makanya di sini muncul Knight of Cup. Knight of Cup ini adalah sosok yang banyak mengedepankan komunikasi, teman-teman. Jadi baik kamu ataupun dia harus banyak melakukan komunikasi, saling terbuka. Apa sih yang masih kamu harapin dari dia? Apa sih yang kamu belum puas dari dia? Sebaliknya, dia juga harus memberitahu apa yang ada dari sisi dia yang kurang gitu ya. Kamu minta apa dari sisi dia? Yang kurang tuh masih apa gitu. Ini sangat dia harapkan dari kamu, karena dia ingin membina rumah tangga sama kamu. Dia ingin hubungan kalian tetap baik-baik saja kalau memang kalian sudah berpasangan, seperti itu ya, teman-teman ya. Kalau Mami Vanda lihat di sini sebenarnya ya tadi itu ya, butuh sesuatu dari sisi kamu yang kamu memang harus lebih legowo kali ya. Kalau memang belum berpasangan, kalian mungkin bisa saja memikirkan masak-masak apakah kamu mau bersama dengan dia gitu. Di sini Mami Vanda coba ambilkan kartu untuk advice-nya gimana ya. Di sini ada Eight of Swords, ada The Star, ada Queen of Swords, ada Death, ada Queen of Rods, dan satu lagi ada Ace of Cups. Kita bahas dulu dari advice yang bisa diambil secara spiritual ya. Di sini ada Eight of Swords, ada The Star, ada Queen of Swords, teman-teman. Ada dua sword di sini. Ada pikiran-pikiran kamu yang masih sangat mengganggu kamu tentunya. Ya, tadi kan memang kelihatan bahwa masalah ini lebih datang dari sisi kamu. Dari sisi kamu yang kamu belum yakin. Kamu belum berhasil mengatasi burden-burden yang ada. Kamu belum berhasil mengatasi pikiran-pikiran yang menghalangi kamu. Padahal dianya nggak apa-apa gitu ya, teman-teman ya. Ini ada Eight of Swords ya, ada Queen of Swords. Jadi kamu memang merasa terbelenggu dengan adanya hubungan ini. Ada apa, Say? Ada apa, Say? Ya, sayangnya Mami Vanda, apakah yang masih kamu pikirin? Apakah ada hubungan-hubungan dulu yang mungkin masih kalian pikirin sehingga sampai hari ini kamu masih gak bisa move on gitu? Kamu gak bisa move on dari hubungan kamu terdahulu, atau mungkin dari pasangan kamu terdahulu, kamu gak bisa move on. Atau apakah ada kekurangan dari sisi dia, teman-teman? Baik dari sisi fisik mungkin ya, sangat mungkin, ataupun dari sisi apa? Dari sisi keluarganya mungkin yang masih sangat mengganggu kamu, bisa terjadi. Ini makanya diminta adanya Queen of Swords di sini. Kamu bicara secara tegas sama dia, karena dia sangat mencintai kamu. Dia bisa mencarikan jalan keluar buat kamu, buat kalian ya, buat pasangan, buat agar hubungan kalian itu tetap baik-baik saja di sini, teman-teman ya. Maka dari itu nantinya ketika ini semua sudah diomongin,
eh kembali kalian bisa back to basic tentang apa sih yang kalian dulu harapin pada saat hubungan kalian mulai dijalankan. Sebenarnya harapan dan tujuannya kalian apa sih gitu ya. Tentunya mencapai hubungan yang baik kan ya. Dan sekarang memang sudah baik sebenarnya dari sisi pasangan kamu ya. Tinggal kamu yang mencari masalahnya ada di mana dan apakah harus diputuskan gitu. Karena adanya Queen of Swords ini memang harus ada keputusan dari kamu. Harus ada ketegasan. Ketegasan itu datangnya dari kamu gitu ya. Dan di sini ada pembelajaran lainnya. Di sini ada The Death, ada Queen of Rods ya. Ada Ace of Cup. Akan ada hubungan baru ya, hubungan baru ini bisa saja hubungan yang mungkin hubungan yang sekarang atau bisa juga hubungan yang akan datang. Karena ada kartu The Death tetapi juga ada kartu Ace of Cup, teman-teman. Kartu Death secara harafiah bisa aja artinya putus, teman-teman ya. Tapi putusnya ini dari kamu, karena kamu tidak bisa menerima kondisi yang ada gitu. Kamu yang tidak bisa menerima kondisi yang ada karena tadi masalahnya ada di kamu, dia sih cinta sama kamu. Akan ada bantuan. Si Queen of Rods ini orang yang mungkin menjadi masalahnya kamu tuh mungkin ada di Queen of Rods ini, teman-teman. Queen of Wands ya. Kamu cemburu atau kamu belum srek gitu ya. Dengan Queen of Rods. Queen of Rods bisa saja ibunya atau ibu kamu ya, ketidaksetujuan keluarga ini bisa saja terjadi. Yang walaupun dia cinta sama kamu masih mau berjuang untuk kamu, berjuang untuk hubungan kalian, kamu yang rasanya kok aku kurang srek ya gitu. Di sini bisa tergambar dari hadirnya Queen of Rods atau Queen of Wands. Meskipun di sini si Queen ini pada dasarnya sifatnya baik, tapi ya teman-teman ya, untuk kartu tarot itu pembacaannya bisa sangat banyak meaningnya ya. Tergantung kasusnya kalian. Bisa saja Queen of Rods ini adalah orang yang menyebabkan kalian itu putus atau kalian gak suka dengan hubungan yang sekarang. Atau malahan bisa saja si Queen of Rods ini yang membantu kalian agar hubungan kalian tetap baik-baik aja atau bahkan keluar dari zona ketidaknyamanan yang kamu rasain saat ini. Ya teman-teman ya. Karena sesudah itu pada hasil akhirnya di sini ada pembelajaran bahwa hubungan semuanya itu harus saling terbuka. Ini ada Ace of Cup, teman-teman. Ace of Cup ini artinya pernikahan, ya. Atau mungkin aja saat ini hubungan kalian memang sudah sangat serius. Tinggal kamu yang memantapkan hati. Di sini sudah ada Ace of Cup, ada Knight of Cup, ya. Di sini banyak sekali cup-cup yang ada, tapi harus ada yang mati dulu nih. Mati dulu dalam artian ego kamu yang mungkin tadi apa yang kamu gak suka atau adanya ganjelan dari kamu yang masih kamu gak suka, itu yang harus dimatiin dulu, teman-teman ya. Ini adalah cerita mengenai hubungan kamu dengan dia, gimana kedepannya hubungan kamu dengan dia ya teman-teman ya. Untuk kalian yang memilih cerita pertama tadi, story yang pertama, Mami Vanda feeling hubungan kalian sebenarnya adalah baik-baik saja dan sangat mungkin kalau kalian mengharapkan bisa maju ke pernikahan karena adanya Ace of Cup, adanya Knight of Cup ya. Tapi warningnya adalah saat ini hati kamu belum bisa sangat legowo untuk justru maju ke perkawinan. Dari sisi kamu yang justru ada hal yang masih mengganjal. Ini yang harus kamu cari dulu apa itu ya teman-teman ya. Itu adalah kisah cinta kalian bagi kalian yang memilih cerita pertama bagaimana ke depannya. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi di video Mami Vanda berikutnya. Thank you and bye-bye. Halo teman-teman yang memilih cerita kedua. Kita mulai dengan cerita yang kedua atau story yang kedua.
tadi yang memilih cerita kedua dengan tema bagaimana kelanjutan hubungan kalian berdua ya teman-teman ya. Bagaimana kelanjutan kalian berdua, hubungan kalian berdua. Akankah maju ke pelaminan atau bisa sajakah putus seperti itu. Bagaimana perasaan si dia, semuanya akan kita bahas pada cerita yang kedua. Kita langsung saja mulai ya. Di sini ada Seven of Wands, ada Seven of Wands, ada The Hierophant, lihat kan nggak sih? Ada Knight of Wands. Memang mejanya Mami Vanda kecil ya. Wait. Ada Knight of Cup, ada Judgment di sini. Ada Three of Pentacles dan ada The World. Wow, oke ya. Mami Vanda akan membahas dulu mulai dari pikirannya kalian. Saat ini kalian berpikir bahwa hubungan kamu dan dia ini rumit banget. Banyak dari teman-teman kamu ya, banyak dari teman-teman kamu atau keluarga pasangan kamu yang saat ini mungkin tidak setuju dengan hubungan kamu, sehingga hal ini membawa beban pikiran kamu sendiri ya. Kamu merasa bahwa semuanya menyerang kamu gitu ya. Semua sedang mempertanyakan ke kamu apakah pasangan yang kamu pilih ini adalah pasangan yang baik gitu ya. Jadi ini cukup membuat kamu sangat kepikiran. Tetapi di satu sisi kamu tetap yakin bahwa pasangan kamu adalah pasangan yang baik gitu ya. Jadi kamu pede untuk tetap berdiri, untuk tetap mau melawan itu semua. Ini adalah dari sisi kamu ya. Kita lihat di sini ada The Hierophant atau ahli tafsir agama. Perasaan kamu ke dia, kamu memikirkan bahwa dari sisi dia ini adalah orang yang dapat membimbing kamu gitu, orang yang dituakan dan kamu cukup menghormati pasangan kamu gitu ya teman-teman ya. Sehingga di satu sisi kamu menyukai segala hal yang sudah dia lakukan sama dia, dan menurut kamu dia adalah pasangan yang sangat baik gitu ya. Dan dari sisi fisiknya seperti apa? Pasangan kamu merupakan seorang yang sangat seperti prajurit ya. Di sini adalah perwira tongkat. Dia adalah orang yang sangat bersemangat, orang yang pandai, orang yang belak-belakan, teman-teman, bener nggak? Jadi kalau dia ngomong aja tanpa perlu dia pikir-pikir. Dia adalah orang yang impulsif ya. Kadang-kadang dia terlihat gegabah, gak bisa diem. Ini adalah orang yang kamu hadapi, atau ini adalah pasangan yang saat ini bersama-sama dengan kamu. Jadi ini feelingnya kamu. Sepertinya kamu jatuh cinta sama dia ya, dan sangat menghormati dia saat ini. Lalu bagaimana sih dia melihat kamu? Di sini ada kartu Judgment, ada kartu Komitmen, dan ada kartu The World. Wah teman-teman, congratulations sepertinya ya. Kalau memang kalian mencintai dia, di sini Mami Vanda melihat bahwa akan adanya satu keputusan besar, adanya judgment di sini. Judgment adalah keputusan. Adanya kartu komitmen. Ini adanya kartu komitmen dari dia ke kamu. Kamu dan dia sangat mungkin untuk melaju atau menuju ke gerbang perkawinan ya, teman-teman ya. Kalau kamu yang belum menikah. Sedangkan kamu yang sudah menikah, ini adalah kartu untuk pemantapan karena dia sangat mencintai kamu di sini. Ada kartu komitmen, dia selalu menjaga kamu dan dia selalu mensupport kamu, mendukung kamu, asalkan kamu juga
mencintai dia di sini. Ya, dia juga mengharapkan adanya timbal balik dari kamu. Tetapi dari sisinya dia sendiri, dengan kartu-kartu ini dia sudah memperlihatkan bahwa dia akan menikahi kamu ya teman-teman ya. Kalau dia wanita, ini dia juga sudah setuju untuk dinikahi berarti. Oke. Nah, adanya perwira piala ini muncul. Ini adalah satu solusi ya buat kamu ya. Saat ini yang perlu kamu lakukan sama dia adalah kamu lebih sering lagi melakukan komunikasi seperti itu. Kamu mulai menyampaikan juga ke keluarga kamu ya, karena tadi di sini nampaknya kamu yang masih stres dengan hal-hal yang mungkin muncul ya. Hal-hal yang mungkin muncul ini apa aja sih gitu. Ini kamu yang stres, kamu yang sedang diserang banyak orang gitu. Nah, untuk supaya hubungan kamu akhirnya baik-baik saja dan menuju tujuan yang baik-baik saja, di sini adanya Knight of Cup ini menandakan bahwa segala sesuatu yang dikomunikasiin. Mulailah ngomong ke orang-orang yang selama ini mungkin memandang sebelah mata terhadap hubungan kalian. Mungkin mereka berpikir orang-orang tersebut bahwa hubungan kamu dan pasangan kamu gak serius kali ya. Makanya saat ini ketika kamu berdua sudah mencapai satu titik di mana yes, aku mau sama kamu gitu ya, aku mau lebih komit lagi sama kamu, kamu harus ngomongin hal ini ke orang-orang tersebut, orang-orang yang memiliki arti yang penting bagi hidup kamu, keluarga dia, teman-teman dekat kamu gitu ya, yang sangat berpengaruh sama kamu dan dia ya teman-teman. Mami Fanda coba ambil beberapa kartu pembelajaran atau advice ya. Oke, di sini ada Ratu Tongkat, ada Ratu Piala, Ratu semua, ada Pembantu Koin, Knight of Pentacles itu, ada Seven of Pentacles, ada Page of Sword teman-teman, dan ada King of Wands. Teman-teman, di sini hubungan kalian ini sepertinya adalah hubungan yang banget orang terlibat ya teman-teman ya. Bener apa enggak ini yang memilih cerita kedua? Hubungan kalian itu bukan hanya hubungan antara kamu dan dia, bukan. Tetapi hubungan kalian ini juga merupakan hubungan dengan terlihat banget masalah hubungan kamu dan dia ini sangat banyak orang terlibat. Karena sangat banyak muncul karakter-karakter di sini. Ada Queen of Wands, ada Queen of Cup, ada Page of Pentacles, ada Page of Sword, ada King of Wands loh teman-teman. Ya, karena kalau dalam satu tebaran kartu itu banyak sekali muncul tokoh-tokoh ya, ini berarti masalah hubungan kamu ini banyak orang terlibat teman-teman. Apakah ini yang membuat kamu stres tadi ya di sini ya? Kamu berdiri sendiri. Sepertinya iya, ya. Jadi di sini kita lihat ya. Ratu Tongkat, Ratu Piala, Pembantu Koin. Di sini adalah orang-orang di mana kamu harus, dari pembelajaran yang kamu ambil terhadap hubungan ini, kamu harus mendekati orang-orang ini ya teman-teman. Kamu harus pelan-pelan untuk juga atau bisa menjadi seperti orang-orang ini untuk meyakinkan orang-orang yang mungkin saat ini gak setuju dengan hubungan kamu dan pasangan ya. Walaupun kalian berdua tidak ada masalah ya teman-teman ya. Di sini ada Ratu Tongkat, Ratu Piala, Pembantu Koin. Ini hampir keluar semua. Ratu Tongkat adalah orang yang harus cukup luas untuk menyampaikan segala sesuatu, harus cukup luas dan optimis di sini. Di sini kamu dituntut untuk menjadi seperti ini. Ratu Piala juga adalah orang yang harus terus punya komunikasi skill ya, communication skill yang bagus. Dan adanya Page of Coin adalah orang yang terus-menerus mau menerima advice dari orang lain ya teman-teman. Walaupun kamu nanti dalam
memberitahu atau meyakinkan orang-orang yang mungkin tidak setuju dengan kamu dan pasangan kamu, hubungan kalian ya. Kamu juga harus humble seperti halnya pembantu koin ya. Di sini adalah seorang yang humble, yang mau belajar, yang mau mendengarkan segala advice yang diberi oleh mungkin keluarga kamu yang lebih tua. Seperti itu teman-teman. Dan di sini juga ada hal yang kamu pasrahkan. Kamu pasrahkan dan ya udah, hasilnya biarkan Tuhan yang bekerja. Di sini kamu juga harus memiliki sikap seperti itu ya, pembelajaran yang harus kamu ambil. Jadi semua sudah kamu lakukan, sisanya biar Tuhan yang bekerja. Pembantu pedang juga di sini mengatakan bahwa kalau memang hubungan kamu dan pasangan kamu itu tidak disetujui oleh keluarga misalnya ya teman-teman ya, ini nanti harus juga diomongin sama pasangan yang lebih detail lagi, mau gimana ya, apakah masalah-masalah itu ada hubungannya dengan perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan ya, misalnya perbedaan agama seperti itu ya, atau perbedaan jarak yang sangat jauh, kamu di luar negeri, dia di sini, atau sebaliknya dia di Indonesia, kamu yang di luar negeri gitu ya saat ini, sehingga dan tidak bisa sama-sama, belum ketemu gimana caranya kalian bisa bersama gitu. Nah ini yang perlu diomongin, apakah hubungannya akan berlanjut jalan gitu ya, walaupun dari sisi dia sangat menginginkan hubungan yang lebih serius seperti itu teman-teman. Raja tongkat ini sama, ada raja tongkat dan ratu tongkat. Sebenarnya ini sama, adalah baik kamu ataupun dari dia sama-sama harus mengambil satu keputusan besar untuk hubungan kalian ini ya teman-teman ya. Memang kalau misalnya penyatuan sebagai pasangan yang sah itu juga keputusan besar, tetapi lebih besar lagi ketika kalian harus menyatukan adanya perbedaan yang cukup besar di antara kalian ya, entah tadi ya perbedaan agama, perbedaan budaya, dari ras yang berbeda misalnya, atau perbedaan jarak yang begitu jauh. Ini harus ada keputusan besar, karena nggak mudah teman-teman untuk menyatukan perbedaan, tidak mudah walaupun dilandasi dengan cinta ya. Di sini tergambar dari kamu ada ratu tongkat, dari dia ada raja tongkat ya, dan ini kamu hubungannya sangat melibatkan banyak orang yang meragukan, banyak orang yang sangat simpatik dengan hubungan kalian, maka dari itu pengen ikut campur, tapi mungkin malah bikin kamu jadi riweh ya, bikin kamu jadi lebih kepikiran lagi. Tetapi saran Mami Vanda, dengarkan kata hati, yang mana yang harus kalian pilih, bagaimana solusi yang harus kalian ambil, atau saat ini kalian coba jalanin saja lagi dulu, karena baik kamu ataupun dari pasangan kamu, kedua-duanya sudah sangat cocok, sangat ingin bersama ya teman-teman. Mungkin itu pembacaan cerita yang kedua dari Mami Vanda. Kalau ada afirmasi yang positif, kamu aminkan saja. Kalau ini sama cerita kamu tetapi ada yang tidak baiknya, anggap sebagai pembelajaran, anggap sebagai peringatan gitu ya teman-teman, untuk selalu berhati-hati ya, atau bisa diambil advice-nya saja. Thank you udah nonton video Mami Vanda. I love you and bye.